Baik, selamat sore Shalom. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas materi kami dari tugas mata kuliah Teologi Perjanjian Baru. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kapurwandi Jebua. Saya dari Prodi PAK atau Pendidikan Agama Kristen. Nah, sebelum saya membahas materi kami dari bab 1 sampai bab 3, kita mengawali dulu mengawalinya dari eh, kitab yang dimana kita Amsal pasal 18 ayat 23 yang dimana dikatakan masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, baik, langsung saja pembahasan kita pada hari ini, yaitu bab 1 yang dimana bab satunya tentang introduksi teologi perjanjian baru. Nah, sebelum kita lebih memahami atau lebih mendalami tentang teologi perjanjian baru ini, kita diawali dari introduksi. Artinya introduksi ini suatu pengenalan suatu pengenalan tentang teologi perjanjian baru, yang dimana introduksinya itu yaitu dari kita harus tahu dulu apa arti dari teologi tersebut, sehingga nanti kita masuk pada teologi perjanjian baru. Nah, kita mengawalnya dari pengenalan tentang teologi. Nah, arti teologi ini dibagi dalam dua kata Yunani. Yang pertama, theos artinya Allah, sedangkan logos artinya firman, kata atau perkataan. Nah, sehingga nanti setelah kita mengetahui kedua kata Yunani tersebut ini, bahwa kita dapat simpulkan bahwa teologi ini yaitu ilmu yang mempelajari tentang Allah atau studi tentang Allah, atau teologi ini bisa dikatakan diajarkan oleh Allah itu sendiri. Nah, mengapa kita harus muncul pertanyaan bagi kita semua, bagi teman-teman, mengapa kita harus mempelajari teologi perjanjian baru? Mengapa kita harus mempelajari tentang Yesus? Ada apa ya dengan Yesus itu? Ada apa dengan Kristus itu? Nah, di sini saya akan menjawabnya. Mengapa hal tersebut kita harus mempelajarinya tentang Yesus Kristus? Mengapa? Supaya kita tahu tentang sifat-sifat Kristus tersebut, supaya kehidupan kita nanti lebih bermakna atau dapat diberkati semua orang, karena Yesus Kristus itu adalah teladan bagi semua orang. Dia sangat mengasihi seseorang, dia maha penyayang, dia maha adil, sehingga nanti hidup kita penuh makna dan berkah. Nah, jadi dalam berteologi ini, yaitu Allah itu adalah sumber teologi, pokok teologi, dan tujuan teologi. Nah, sekarang kita masuk pada penjelasan tentang teologi perjanjian baru. Nah, arti dari teologi perjanjian baru ini yaitu ilmu teologi yang alkitabiah atau bersifat deskriptif. Artinya deskriptif itu yaitu menggambarkan. Nah, itu tadi yang dimaksud dengan teologi perjanjian baru, yaitu ilmu teologi yang alkitabiah atau bersifat deskriptif atau menggambarkan. Nah, kitab perjanjian baru ini dibagi atau memuat dalam 27 kitab, yang dimana kitab Matius sampai dengan kitab Wahyu. Nah, adapun fungsi dari teologi perjanjian baru ini yaitu fungsinya yaitu suatu usaha atau proses supaya kita mengenal Dia. Siapa yang kita kenal itu? Yesus Kristus. Supaya kita mengenal Yesus Kristus tersebut, supaya kita mengenal pekerjaan-pekerjaannya, supaya kita mengenal pelayanannya, sehingga nanti setelah kita mengetahui tentang siapa itu Yesus Kristus, maka kita akan taat kepadanya. Bahwasanya kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Maha Pengasih, Dia adalah Tuhan Juru Selamat kita, sehingga nanti kita taat kepadanya, bahwa Tuhan itu adalah Juru Selamat kita. Itulah fungsi dari teologi perjanjian baru ini. Nah, sekarang kita masuk pada pendekatan teosentris atau berpusat dengan Allah. Nah, dalam pendekatan teosentris ini atau berpusat dengan Allah, ada beberapa metode yang dilakukan. Yang pertama, metode analisis. Yang kedua, metode gramatikal. Yang ketiga, metode historis. Yang keempat, metode konseptual. Nah, di sini saya jawab satu persatu.
jelaskan satu persatu apa itu metode analisis. Nah, metode analisis ini berbicara tentang bagaimana kita melakukan penyelidikan terhadap peristiwa yang terjadi di dalam peristiwa tersebut sehingga kita mengetahui keadaan yang sebenarnya. Itulah dikatakan dengan metode analisis, suatu penyelidikan bagaimana kita nanti mengetahui tentang keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, metode gramatikal. Nah, metode gramatikal ini berbicara tentang aturan atau kaidah dalam bahasa yang teratur. Berbicara tentang aturan atau kaidah dalam bahasa yang teratur. Nah, sekarang metode historis. Nah, metode historis ini berbicara tentang sejarah atau masa lalu di mana terjadinya peristiwa tersebut. Nah, sekarang terakhir metode konseptual. Artinya metode konseptual ini yaitu di mana situasi yang ada hubungan dengan kejadian tersebut. Artinya situasi yang ada hubungan di mana dengan kejadian tersebut. Nah, sekarang kita masuk pada bagian C, hubungan teologi perjanjian lama dengan perjanjian baru. Nah, hubungan teologi perjanjian lama ini dengan perjanjian baru dikatakan bahwa teologi perjanjian lama dan teologi perjanjian baru ini tidak bisa dipisahkan. Karena kenapa? Teologi perjanjian lama dan perjanjian baru ini memiliki hubungan yang erat antara satu sama lain. Karena teologi perjanjian lama ini, kalau kita tahu teologi perjanjian lama ini bagian ke-1 di dalam Alkitab, sehingga nanti teologi perjanjian baru ini dikatakan bagian kedua dari Alkitab, yang dimana kedua kitab ini yang tidak bisa dipisahkan atau memiliki hubungan yang erat. Nah, di sini muncul pertanyaan bagi kita, mengapa hal tersebut, mengapa kitab tersebut perjanjian lama dengan perjanjian baru tidak bisa dipisahkan? Di sini saya akan menjawabnya bagi kita, yaitu karena perjanjian lama ini suatu fondasi atau landasan supaya kita nanti mengetahui perjanjian baru tersebut. Nah, di mana perjanjian baru tersebut itu yaitu suatu atau penggenapan atau janji-janji dari perjanjian lama. Nah, sehingga nanti kedua kitab tersebut ini yaitu berbicara tentang penggenapan Yesus Kristus atau berbicara tentang Yesus Kristus. Itulah sebabnya mengapa perjanjian lama dan perjanjian baru ini tidak bisa dipisahkan. Nah, ada beberapa hubungan, yaitu yang pertama PL dan PB ini saling memandang. Yang kedua, PL dan PB ini berbicara tentang pewahyuan diri Allah. Dan yang terakhir atau ketiga, PL dan PB ini sama-sama berotoritas. Nah, yaitu PL dan PB itu sama-sama berotoritas. Artinya otoritas ini itu sama-sama adanya kuasa dari Yesus Kristus. Nah, sekarang kita masuk pada bagian D, yaitu sejarah teologi perjanjian baru. Sejarah teologi perjanjian baru ini, yaitu teologi perjanjian baru ini adalah aliran pikiran Kristen yang dimana berfokus pada pribadi atau pekerjaan-pekerjaan Yesus Kristus. Waktu itu mereka berpikir bahwa isi setiap Alkitab itu hanyalah literatur atau bahan bacaan atau sumber informasi. Waktu itu mereka berpikir bahwa setiap isi Alkitab itu hanyalah literatur atau sekedar bahan bacaan atau sumber informasi. Dan teologi perjanjian baru ini diminati sekitar 2 abad terakhir ini. Sebelumnya teologi yang mereka minati yaitu yang pertama dogmatik, yang kedua formulasi doktrin dari gereja, yang terakhir yaitu sistematika. Nah, arti dari dogmatik ini yaitu suatu cabang teologi yang pokok dan ilmu iman, artinya adanya iman. Dan yang kedua, formulasi doktrin dari gereja. Artinya formulasi doktrin dari gereja ini yaitu menggunakan proses penyusunan sehingga doktrin tersebut ini
dapat menjadi satu. Yang terakhir sistematika. Artinya sistematika ini berbicara tentang pengetahuan yang teratur. Nah, sekarang kita masuk pada bagian terakhir, bagian E yang pertama yaitu metodologi teologi perjanjian baru. Nah, sebelum kita mengetahui tentang metodologi perjanjian baru ini, bahwa kita harus tahu dulu apa itu metodologi. Metodologi yaitu secara umum bisa kita katakan metodologi itu suatu cara atau bagaimana kita cara dalam suatu cara bagaimana kita dalam menyusun suatu ilmu, suatu segala sesuatu supaya nanti sehingga nanti apapun yang kita lakukan itu sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, metodologi dalam teologi perjanjian baru ini yaitu suatu penyusunan teologi perjanjian baru dengan menganalisis masing-masing penulis perjanjian baru yang merefleksikan apa yang setiap penulis katakan tentang subjek tersebut. Nah, adapun faktor juga dalam metode teologi perjanjian baru ini yaitu yang pertama pewahyuan atau cara Allah, yang kedua penekanan, dan yang terakhirnya yaitu teologi perjanjian baru ini mengakui bahwa pengajaran Yesus dan pengajaran dari penulis kitab perjanjian baru ini tidak bertentangan, melainkan satu kesatuan dan satu harmonis. Dan sudah kita tahu tadi bahwa metodologi teologi perjanjian baru ini yaitu yang pertama tadi pewahyuan atau cara Allah atau tentang diri Allah, yang kedua penekanan, dan yang terakhir adanya penulis kitab perjanjian baru ini adanya suatu kesatuan dan keharmonisan. Nah, saja dari saya pembahasan tentang bab 1 tentang introduksi atau pengenalan teologi perjanjian baru. Jika ada kata-kata atau kekurangan, mohon maaf, dan sehingga pembahasan saya pada bab 1 ini dapat kita pahami, dan semoga kita diberkati semua tentang teologi perjanjian baru ini. Baik, sekarang kita akan melanjutkan bab 2 dan bab 3. Terima kasih. Baik, sekarang kita masuk pada bab 2, yaitu kita bahas tentang Injil Sinoptik. Nah, Injil Sinoptik ini dibagi dalam 3 kitab, yaitu yang pertama kitab Injil Matius, Markus, dan Lukas. Dan sebelum kita membahas tentang Injil Sinoptik ini, kita tahu dulu apa arti dari sinoptik. Nah, sinoptik ini dalam bahasa Ibrani, shin artinya melihat, sedangkan oktanomia artinya bersama. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Injil Sinoptik ini yaitu kita melihat tentang kehidupan Yesus Kristus dengan sudut pandang yang sama. Nah, kita masuk pada susunan kitab Injil Sinoptik. Kita sudah tahu tadi dari awal bahwa kitab Injil Sinoptik ini ada 3 kitab, yaitu yang pertama Matius, kedua Markus, ketiga Lukas. Nah, kita masuk pada susunan kitab Injil Sinoptik. Susunan Injil Sinoptik ini dibagi dalam 3 kitab, yaitu yang pertama kitab Matius. Kitab Matius ini sebagai Injil yang pertama yang dialamatkan kepada orang-orang percaya Yahudi. Yang kedua kitab Injil Markus. Kitab Injil Markus ini sebagai kitab yang kedua dan dialamatkan kepada orang-orang percampuran, orang-orang Yahudi dan orang-orang Romawi atau Samaria. Yang terakhir yaitu kitab Injil Lukas. Kitab Injil Lukas ini juga sebagai kitab yang ketiga yang dialamatkan kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Yunani. Sekarang kitab Injil Sinoptik yang ketiga ini ada atau memiliki hubungan yang sama dalam 4 hal, yaitu yang pertama kosakata, yang kedua peristiwa-peristiwa, yang ketiga peristiwa-peristiwa, yang ketiga urutan pendapatan materi, dan yang terakhir yaitu kutipan-kutipan dari perjanjian lama.
Injil sinoptik ini ada beberapa hal yang harus kita tahu, bahwa ketiga Injil ini memiliki atau hubungan yang sama, yang dimana adanya penekanan-penekanan khusus tentang pengajaran-pengajaran Yesus Kristus. Nah, sekarang kita masuk pada bagian C, yaitu problem sinoptik. Dalam problem sinoptik ini ada beberapa masalah, yang dimana beberapa masalah ini dalam 4 atau beberapa teori, yaitu yang pertama teori tradisi lisan, yang kedua saling bergantung. Artinya teori tradisi lisan ini yaitu bahwa ketiga Injil ini ditulis secara lisan, atau pesan-pesan yang terkandung di dalam kitab ini telah dikhotbahkan terlebih dahulu sebelum kitab tersebut ditulis. Yang kedua, saling bergantungan. Artinya saling bergantungan ini, para penulis saling memiliki ketergantungan dari penulis pertama sampai dengan penulis seterusnya. Dan beberapa teori-teori lainnya. Nah, sekarang muncul pertanyaan bagi kita, yaitu mengapa ketiga Injil sinoptik ini, Matius, Markus, Lukas, kenapa tidak disatukan saja? Karena ketiga Injil ini memiliki penekanan-penekanan khusus, yaitu misalnya seperti kelahiran Yesus, baptisan, transfigurasi, percakapan Yesus di bukit, dan lain-lain. Sekarang kita masuk pada bagian D, yaitu perbedaan Injil sinoptik dengan Injil Yohanes. Nah, Injil sinoptik ini yaitu berbicara tentang kisah tentang kelahiran Yesus Kristus, sedangkan Injil Yohanes ini berbicara tentang keilahian Yesus Kristus. Nah, di dalam perbedaan Injil sinoptik ini dan Injil Yohanes ini, ada pun beberapa perbedaan materi. Yang kedua yaitu perbedaan penekanan, yang ketiga itu perbedaan geografis, dan yang terakhir yaitu perbedaan struktur. Di dalam perbedaan materi ini, kitab Injil sinoptik ini berbicara tentang pengajaran-pengajaran Yesus Kristus atau adanya perumpamaan-perumpamaan. Sedangkan di dalam Injil Yohanes, bahwa tidak adanya pengajaran-pengajaran atau perumpamaan seperti di Injil sinoptik, dan di Injil Yohanes ini hanya ada percakapan Yesus Kristus saja dan pada kejadiannya tersebut. Jadi kitab Injil sinoptik ini dapat kita simpulkan bahwa kita melihat Yesus Kristus dari sudut pandang yang sama. Baik, jika ada yang kurang mengerti dari pembahasan saya dari bab 2 ini, mohon dimaklumi, dan supaya juga ada sebagian yang dapat kita pahami dan dapat kita tanamkan dalam kehidupan kita. Terima kasih. Baik, sekarang atau terakhir penjelasan dari bab 3 itu tentang teologi Injil Matius. Baik, sebelum kita masuk tentang teologi Injil Matius ini atau muatan-muatan dari teologi Injil Matius ini, kita mendahulunya dari introduksi atau perkenalan tentang Injil Matius ini. Injil Matius ini ditulis oleh Matius, disebut Lewi atau pemungut cukai, dan tema dari Injil Matius ini yaitu Yesus adalah Raja Mesia. Ada juga kata kunci dari teologi Injil Matius ini, yaitu tentang berbicara tentang kerajaan. Dan waktu penulisan Injil Matius ini yaitu sekitar tahun 60-an. Dan kitab Injil Matius ini ditulis kepada orang-orang percaya Yahudi. Dan sekarang kita masuk pada atau sedikit penjelasan dari latar belakang teologi Injil Matius ini, yaitu Injil ini ditulis oleh Matius, salah seorang dari murid Yesus yang menunjukkan kabar baik dan yang diberikan atau yang diberikan Yesus berdasarkan hukum atau ajaran. Matius ini juga menunjukkan bahwa sejumlah besar perbuatan
atau perkataan Yesus telah dinubuatkan, dan Yesus Yesus membawa harapan baru bagi bangsa Israel atau segala kuasa, dan mengambil bagian dalam keselamatan bangsa Israel. Itulah sedikit atau penjelasan saya sedikit dari latar belakang Matius ini, yaitu di mana adanya kabar baik di mana Yesus menyelamatkan umat bangsa Israel. Karena kenapa bangsa Israel itu adalah umat pilihan Allah. Nah, adapun tujuannya yaitu untuk meyakinkan pembaca bahwa Yesus adalah anak Allah dan Mesias yang dinubuatkan oleh para nabi. Ya, tujuannya yaitu untuk mengetahui bahwa Yesus adalah anak Allah atau Mesias yang dinubuatkan oleh para nabi. Baik, sekarang kita masuk pada bagian B, yaitu tentang muatan teologis dari Injil Matius. Pertama dari muatan teologi Injil Matius ini yaitu yang pertama Allah. Allah itu mengandung dan berbicara tentang Allah yang hidup. Yang kedua, Allah bekerja menurut rencana. Yang ketiga, Allah sebagai Bapa. Yang keempat atau yang terakhir, Allah Maha Adil. Allah yang hidup itu yaitu berbicara tentang bagaimana keaktifan Allah atau karya yang dia lakukan di dalam dunia ini, yang bahkan dia memberikan nafas atau segala sesuatu di dalam kehidupan manusia. Yang kedua, Allah bekerja menurut rencananya. Ya, sudah tentu kita tahu bahwa arti dari Allah bekerja menurut rencananya itu yaitu dia mempunyai kehendak. Yang ketiga yaitu Allah sebagai Bapa. Nah, kita tahu bahwa mengapa Allah dikatakan sebagai Bapa, kita tahu dari ajaran yang dimana adanya ajaran doa Bapa kami yang ada di kitab Matius, yang ada di kitab Matius, dan kita boleh lihat nanti di dalam kitab Matius itu yang dari kitab Matius pasal 6 ayat 1 sampai 4, dan ada ayat-ayat seterusnya. Dan makanya nanti dikatakan bahwa Allah itu sebagai Bapa karena adanya ajaran doa Bapa kami. Yang terakhir atau yang seterusnya yaitu Allah itu Maha Adil. Ya, Allah itu Maha Adil. Kenapa dikatakan Allah itu Maha Adil? Karena Allah itu adalah suatu pemimpin yang adil, atau dikatakanlah Allah itu sebagai hakim yang agung. Karena dia itu adalah Allah yang Maha Adil, makanya dia dikatakan bahwa dia itu hakim yang agung. Nah, sekarang kita masuk pada nomor 2, yaitu tentang Kristologi. Nah, Kristologi ini yaitu berbicara tentang atau ilmu tentang teologi yang mempelajari tentang Yesus Kristus, yang dimana yang kita pelajari yaitu tentang ajaran Yesus, yang dimana ajaran Yesus Kristus itu yang dimana tentang perkhotbah di bukit, pengutusan ke-12 murid, tentang perumpamaan dan lain seterusnya. Dan juga Kristologi ini berbicara tentang person Yesus. Arti dari person Yesus itu berbicara tentang siapakah Yesus itu. Yang ketiga berbicara tentang Yesus sebagai Mesia. Yang keempat berbicara tentang Yesus sebagai anak Daud. Terakhir berbicara tentang Yesus sebagai anak manusia dan Yesus sebagai anak Allah, dan terakhir Yesus adalah Tuhan. Itulah arti dari Kristologi, itu berbicara tentang Yesus Kristus atau mengandung tentang ajaran-ajaran Yesus sampai dengan Allah Yesus itu adalah Tuhan. Nah, sekarang kita masuk pada nomor 3, yaitu pneumatologi. Nah, arti dari pneumatologi ini yaitu berbicara tentang ilmu teologi atau berbicara tentang ilmu teologi yang mempelajari tentang Roh Kudus, termasuk perannya atau karakter dan fungsinya dalam kehidupan umat Kristen, atau juga oknum dan ketiga pribadi Allah dan seterusnya. Dan terakhir yaitu nomor 4, eklesiologi. Eklesiologi ini itu berbicara tentang atau ilmu yang tentang teori tentang gereja
asal-usulnya, tujuannya, dan perannya di tengah masyarakat. Baik, itu saja penjelasan singkat dari saya tentang bab 4 ini, teologi Injil Matius ini, atau tentang muatan teologis dari Injil Matius ini. Ada yang pertama tadi tentang Allah, yang kedua tentang kristologi, yang ketiga tentang pneumatologi, dan yang terakhir yaitu tentang eklesiologi. Baik, mungkin itu saja pembahasan materi dari saya dari bab 1 sampai bab 3, dan jika ada kata-kata yang kurang mengerti atau kurang memahami dalam bayangan saya, minta maaf. Sekian, terima kasih. Sampai kita kembali. Shalom. Ya Allah.